Mengagumkan, Prabowo siap bantu Garuda agar tidak bangkrut. Ini 5 cara yang akan dilakukan Prabowo. Partai Gerindra memberikan perhatian soal ancaman kebangkrutan Garuda Indonesia. Gerindra akan melakukan berbagai cara untuk membantu, termasuk patungan demi meringankan hutang perusahaan BUMN tersebut. Masalah kebangkrutan Garuda Indonesia dibicarakan dalam rapat koordinasi daerah Rakorda Gerindra Sumatera Selatan pada Minggu 31 Oktober di Palembang, di mana Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menitip pesan. Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh kader Gerindra untuk berjuang mempertahankan eksistensi Garuda. Semua cara harus ditempuh agar Garuda tidak bangkrut. Hutang Garuda diprediksi kurang lebih 70 triliun rupiah dan diperkirakan perusahaan yang dibanggakan ini akan bangkrut. Saya kemarin mendapat pesan dari Pak Prabowo Subianto agar Gerindra tidak boleh diam menghadapi ancaman ini. Kami dititipi untuk melakukan semua cara guna menyelamatkan Garuda agar perusahaan ini tetap selamat dari kebangkrutan sebagai perusahaan negara, kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Jika perlu, segenap anggota legislatif Gerindra siap memberi sokongan atau patungan untuk bisa meringankan hutang agar Garuda bisa eksis, sehingga Garuda Indonesia tetap bisa beroperasi menyatukan seluruh wilayah Indonesia. Garuda sebagai salah satu perusahaan penerbangan yang membanggakan, mempersatukan wilayah Indonesia, memiliki sejarah bersamaan dengan perjuangan bangsa dan dibangun atas dasar kegotong royongan dari sumbangan rakyat Aceh. Wajib kita selamatkan. Gerindra akan melakukan semua tindakan yang dibutuhkan pemerintah untuk menyelamatkannya. Kalau perlu, anggota parlemen Gerindra di semua tingkatan sokongan untuk itu. Meskipun hal itu bukan jalan keluar, papar Wakil Ketua MPR ini. Muzani mengakui Prabowo Subianto sering khawatir soal sulitnya menjaga aset negara di tengah persaingan global. Kasus Garuda harus menjadi pelajaran berharga. Kalau Garuda yang mempunyai sejarah panjang bisa bangkrut, akan dipilotkan. Bagaimana dengan BUMN yang lain? Maka makin relevan bahwa visi misi yang selama ini diinginkan oleh Prabowo Subianto menjadi tepat. Itu sebabnya kami meminta termasuk Gerindra Sumsel beliau maju dalam Pilpres 2024. Salah satunya, maksudnya adalah menyelamatkan aset bangsa dan negara dari masalah seperti ini, ujar Muzani. Oleh karena itu, jika masalah Garuda sebesar ini, lalu apa opsi yang bisa diselamatkan? Opsi pertama, pastinya merombak besar-besaran manajemen dan membuang pos-pos yang memakan banyak anggaran, namun minim hasil. Prabowo ingin manajemen lama Garuda sudah sepatutnya dicabut sampai ke akar untuk memberi napas dan energi baru bagi Garuda dalam upaya penyelamatan. Cara kedua, Prabowo meminta BPK, KPK, Kejaksaan serta kepolisian bersinergi mengaudit dan mengusut kebocoran-kebocoran anggaran Garuda yang luar biasa borosnya. Hal ini bisa terjadi asal tidak ada aksi kepentingan dan perlindungan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab di Garuda. Cara ketiga, Prabowo ingin melakukan restrukturisasi hutang yang jatuh tempo. Hutang Garuda banyak terjadi di perbankan nasional. Pemerintah bisa meminta perpanjangan tenor dan pengurangan bunga hutang pada bank-bank nasional yang umumnya adalah bank milik BUMN. Cara keempat, mengkonversi hutang menjadi kepemilikan saham di Garuda. Hal ini pernah terjadi sebelumnya pada Krakatau Steel 2019 lalu. Jika opsi-opsi di atas berjalan mulus, maka opsi kelima bisa langsung diterapkan untuk membuat kedekatan Garuda dan masyarakat, yaitu Prabowo ingin menerapkan tarif murah bagi masyarakat seperti apa yang dilakukan oleh Lion Air. Pak Muzani selaku Sekjen Gerindra sampai mengucapkan kader Gerindra siap iuran untuk meringankan beban Garuda. Ucapan untuk mengajak peduli pada masalah yang dihadapi Garuda, karena bicara Garuda sama saja dengan bicara sejarah bangsa, di mana Garuda merupakan ikon negara kita yang dijadikan lambang negara dan menjadi brand penerbangan yang telah mengukir namanya di kancah internasional. Dengan opsi-opsi di atas,
Insya Allah, Garuda bisa diselamatkan. Dan pesan Pak Prabowo Subianto pada para kader agar fight mempertahankan Garuda bisa terrealisasi. Wajar apabila Prabowo meminta perjuangkan Garuda agar bisa bertahan karena Garuda dan Gerindra itu identik. Dan Prabowo sendiri paling membenci jika aset bangsa sampai terbengkalai atau lepas ke pihak ketiga. Di lain sisi, Prabowo hari ini kunjungi perusahaan bahan pendorong roket di Subang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menekankan kemandirian industri pertahanan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat, maju dan mandiri. Ia mengatakan hal itu dalam kunjungan kerja ke kawasan Energetic Material Center milik PT Dahana Persero di Subang, Jawa Barat, Senin 1 November. Kunjungan Prabowo itu guna memeriksa kesiapan industri pertahanan, khususnya bahan pendorong amunisi dan roket di PT Dahana. Menurut dia, industri yang kuat diharapkan mampu memberikan dampak penggandaan, baik terhadap pembangunan ekonomi maupun penguasaan teknologi bagi bangsa Indonesia. Kemandirian industri pertahanan juga diharapkan dapat mewujudkan pergeseran pemahaman dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan, kata dia dalam siaran pers. Prabowo mengingatkan agar PT Dahana selalu melakukan kerja yang terbaik bagi bangsa agar dapat membawa industri pertahanan dalam negeri sebagai semakin maju. Saat ini, PT Dahana tengah melakukan inovasi di semua lini bisnisnya, termasuk industri propelan yang nanti akan menjadi bahan baku bagi amunisi kaliber kecil dan amunisi kaliber besar untuk pemangku kepentingan pertahanan dan keamanan. Propelan adalah bahan pendorong peluru atau roket yang menjadi komponen utama amunisi bagi kebutuhan munisi kaliber kecil dan kaliber besar, maupun bahan bakar roket. Kebutuhan di dalam negeri selama ini diimpor dari luar negeri, sehingga membebani devisa negara dan rawan embargo. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 8 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024 menyebut salah satu sasaran penguasaan teknologi kunci program prioritas 2024 adalah bahan pendorong amunisi dan roket. Pembangunan pabrik propelan diharapkan dapat menciptakan kemandirian industri hulu pertahanan nasional, menciptakan dampak penggetar, dampak pengganda, memberikan jaminan pasokan amunisi dan substitusi impor. Sementara itu, Direktur Utama PT Dahana Persero, Wildan Widarman, menjelaskan pembangunan industri bahan pendorong amunisi dan roket telah berjalan. Fase pertama telah diprakarsai Kementerian Pertahanan dengan membangun pabrik nitrogliserin, pabrik bahan asam, serta fasilitas pendukung industri propelan, di antaranya gardu trafo listrik, pengolahan air, laboratorium, dan fasilitas uji balistik. Bersama Balitbang, Kementerian Pertahanan saat ini sedang dilanjutkan ke tahapan pembangunan pabrik bubuk sferikal, sehingga Indonesia dapat mandiri serta memiliki efek getar di kawasan regional, kata dia. Selama berada di PT Dahana, Prabowo Subianto juga berkeliling ke fasilitas produksi milik PT Dahana, salah satunya pabrik nitrogliserin yang dibangun Kementerian Pertahanan. Melalui kunjungan kerja Menteri Pertahanan ini, diharapkan dapat semakin memperteguh komitmen Kementerian Pertahanan dalam memberdayakan industri dalam negeri untuk penguatan pertahanan negara, kata Wildan.